warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di gaya dan gerak. Kalau minggu kemarin kita sudah ke materi gerak, dan untuk hari ini kita ke materi gaya. Nah, perhatikan di sini. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Jadi dikatakan gaya itu apabila terjadi adanya perubahan bentuk, ya. Jadi benda itu dia berubah bentuk. Contohnya kalau misalnya kalian menekan plastisin, ya. Kalian menekan plastisin, maka pada saat kalian menekan plastisin, maka akan terjadi perubahan bentuk pada plastisin tersebut. Nah, dengan terjadinya perubahan bentuk pada plastisin tersebut, berarti kalian telah memberikan gaya pada benda tersebut atau pada plastisin tersebut. Kemudian, gaya dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan arah gerak, ya. Jadi misalnya begini, kalian melemparkan bola ke dinding. Nah, pada saat kalian melemparkan bola ke dinding, maka arah gerak bola tersebut itu akan maju ke depan, ya. Nah, begitu mengenai dinding, bola akan memantul ke belakang. Nah, pada saat bola memantul ke belakang, itu kan disebabkan karena adanya dorongan, ya. Dorongan dari tangan kalian ke bola sampai ke dinding, sehingga bolanya akan mengarah ke depan, ya. Setelah mengarah ke depan dan terkena dinding, dia akan berbalik arah, ya. Sehingga dari sini bisa kita lihat kalau pada bola tersebut itu diberikan gaya atau dorongan, ya, sehingga dia berubah arah, ya. Kemudian gaya juga bisa merubah kecepatan benda. Ya, kalian kemarin sudah belajar waktu di materi gerak kemarin, kalau kecepatan itu ada untuk GLBB itu ada gerak dipercepat beraturan, ada gerak diperlambat beraturan. Nah, untuk gerak dipercepat beraturan, kalian perhatikan di sini, gerak dipercepat beraturan itu berarti gaya searah arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Contohnya di sini misalnya pada saat kalian mendorong sepeda yang dikendarai oleh teman kalian. Jadi ada teman kalian yang sedang mengendarai sepeda, kemudian kalian mendorongnya. Nah, dengan kalian mendorong sepeda tersebut berarti arah gaya yang kalian berikan itu sama dengan arah gerak pada benda yang sedang bergerak, sehingga sepeda tersebut mengalami percepatan. Jadi dia berjalannya lebih cepat, ya. Itu yang disebut dengan gerak dipercepat beraturan. Jadi gerak dipercepat beraturan apabila gaya yang diberikan itu searah dengan arah gerak, ya. Kemudian gerak diperlambat beraturan. Jadi di sini misalnya gaya yang diberikan berlawanan arah dengan gerak, ya. Contohnya tadi misalnya pada ada seseorang yang sedang menaiki sepeda, ya, kemudian kalian menarik sepeda itu berlawanan arah dengan arah geraknya. Jadi kalau misalnya seseorang itu menaiki sepedanya dengan arah ke kanan, tapi kalian tarik dengan arah ke kiri, sehingga gaya yang kalian berikan itu berlawanan dengan arah gerak sepeda. Nah, apabila terjadi hal seperti itu, berarti gerak tersebut dia mengalami perlambatan, ya. Gaya jadi yang diberikan itu gayanya menyebabkan geraknya mengalami perlambatan secara teratur. Jadi itu contoh kalau gaya itu bisa merubah kecepatan benda, ya. Jadi ingat tadi ya anak-anak, kalau gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk. Jadi pasti terjadi adanya perubahan bentuk, kemudian ada arah, kemudian arah geraknya berubah dan kecepatan benda tersebut juga
berubah ya. Kecepatan bisa geraknya dipercepat beraturan atau gerak diperlambat beraturan, dan ini sudah kita bahas di materi minggu yang lalu ya. Kemudian kita ke satuan gaya ya. Jadi ingat, kalau di dalam besaran ini, gaya ini merupakan besaran. Jadi gaya itu adalah besaran vektor. Kalian ingat kemarin besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki besaran. Jadi ada angkanya dan ada arahnya. Jadi ada arah yang jelas ya. Jadi kalau kita ingin menyatakan gaya, jadi kita harus tahu berapa besarnya, kemudian dan kemana arahnya ya. Jadi di dalam untuk di dalam fisika ya, ini ada perjanjian konvensi tentang arah gaya. Nah, arah gaya ini dia ada arah gaya positif dan arah negatif ya, itu untuk arah gaya ya. Jadi kalau misalnya arah gaya positif itu arahnya ke kanan dan ke atas, sedangkan arah gaya negatif yang bernilai negatif apabila arahnya ke kiri atau ke bawah ya. Jadi ingat, gaya adalah besaran vektor, berarti besaran yang memiliki memiliki angka dan ada arahnya ya. Jadi dia merupakan besaran vektor ya. Jadi dia ada angka, ada besar atau dan ada arah ya. Kemudian arahnya tadi, arah gaya itu ada arah gaya yang bernilai positif dan ada arah gaya yang bernilai negatif ya. Jadi ingat, arah gaya yang bernilai positif apabila arah gaya itu dia arahnya ke kanan atau ke atas, sedangkan gaya dengan arah ke kiri atau ke bawah itu berarti nilainya nanti bernilai negatif ya. Itu arah dari gaya ya. Kemudian karena gaya tadi merupakan besaran, dan ingat dalam SI kan ada besaran kemudian ada satuan ya. Dalam satuan SI berarti satuan internasional ya. Untuk satuan gaya dalam satuan internasional itu adalah Newton ya. Ini Newton ini adalah satuan gaya dalam SI. Kemudian dalam CGS berarti cm, gram, dan sekon. Satuan gaya adalah Dine atau DN ya. Jadi ada dua satuan gaya yang dipakai. Kalau dalam SI bisa dalam Newton ya, disebut dengan Newton atau N, simbolnya N. Kemudian di dalam CGS berarti dalam satuan cm, gram, dan sekon. Satuan gaya itu adalah Dine atau DN ya. Jadi simbolnya DN, D-nya huruf kecil dan N-nya juga huruf kecil. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Hubungan antara Newton dengan Dine adalah 1 Newton itu setara dengan atau sama dengan 10⁵ Dine ya. 1 Newton adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 meter per sekon pangkat 2 pada benda bermassa 1 kilogram ya. Jadi ini 1 Newton disetarakan dengan satuan kilogram atau satuan MKS ya. Jadi 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram kali meter per sekon pangkat 2 ya. Atau dapat juga di dalam CGS, 1 Dine itu adalah besar gaya yang dapat memberikan percepatan sebesar 1 cm per sekon pangkat 2 pada benda bermassa 1 gram ya. Jadi 1 Dine itu setara dengan 1 gram cm per sekon pangkat 2 ya. Ini apabila dirubah ke dalam CGS ya. Jadi
Anak-anak kalian tetap harus mempelajari dan mengingat apa saja satuan-satuan yang terdapat di dalam materi IPA ini ya. Jadi ada satuan SI ya atau yang dalam standar internasional, kemudian ada satuan MKS dan ada satuan CGS ya. Jadi ingat tadi dalam satuan gaya dalam SI yang digunakan adalah Newton atau N-nya huruf besar, atau dalam CGS itu adalah Dine atau DN ya. Nah, kemudian kalian perhatikan di sini alat ukur gaya. Jadi karena gaya itu merupakan besaran dan ada satuan, berarti kita juga dapat mengukur gaya tersebut ya. Jadi alat ukur gaya yang dipakai itu bisa menggunakan, kalian lihat yang sebelah sini, ini adalah neraca pegas atau juga bisa menggunakan dinamometer. Jadi yang bisa dipakai dua, ada neraca pegas atau dinamometer ya. Itu merupakan alat ukur gaya. Jadi ini ya, ini gambarnya, gambar neraca pegas ya. Nah, kemudian karena tadi gaya merupakan besaran ya, jadi gaya itu bisa digambarkan atau dilukis ya. Nah, bagaimana cara melukis gaya? Kalian perhatikan di sini ya. Gaya dilukiskan dengan garis berarah ya. Jadi garis berarah seperti ini. Nih, garis berarah dari titik pangkalnya. Titik pangkal gaya itu A. A huruf besar, di sini ini adalah titik pangkal gaya. Kemudian kalian perhatikan gambar garisnya ya. Dan di paling ujung ini ada tanda panah ya. Nah, titik A ini adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Kemudian garisnya ini ya, kalian lihat garisnya ini tanda panahnya ini ke kanan ya. Nah, tanda panah ke kanan berarti apabila ada garis yang tanda panahnya ke kanan seperti ini mewakili panjang atau besar gaya ya. Dan tanda panahnya itu merupakan petunjuk arah gayanya. Jadi kalau tanda panahnya, garisnya tanda panahnya ke kanan, berarti arah gayanya ke kanan ya. Kemudian F itu adalah lambang dari gaya ya. Lambang dari gaya atau simbol penulisan gaya itu adalah F, tapi di sini adalah F huruf besar ya. Jadi yang dituliskan itu adalah F huruf besar. Jadi lambang gaya adalah F. Jadi kalian lihat di sini cara menggambarnya. Ini titik A. Titik A kemudian digambarkan dengan garis yang memiliki tanda panah, arah panah ya. Jadi garisnya ini menunjukkan berapa besar gayanya. Kemudian arah panahnya, nih kalian lihat arah panahnya. Arah panah ini menunjukkan arah gaya. Dan F ini adalah lambang gaya. Nah, apabila arah panah tadi kalian perhatikan arah panahnya ke kanan, berarti gaya itu dia bernilai positif ya, ke kanan, atau misalnya ada lagi arah gayanya yang ke atas ya. Jadi untuk arah gaya atau tanda panah yang ke kanan dan ke atas itu berarti nilai F-nya bernilai positif ya. Kemudian bisa juga gaya itu dia tanda panahnya bisa ke arah kiri. Ke arah kiri berarti nilai gayanya itu bernilai negatif ya. Jadi negatif bisa ke kiri dan bisa juga ke bawah. Jadi kalau ada gaya, gambar garis gaya yang arahnya ke kiri, kalian perhatikan. Jadi di sini anak-anak perhatikan tanda panah ya. Jadi tanda panahnya kalian lihat. Kalau misalnya tanda panahnya itu ke kiri atau ke bawah, berarti gayanya itu bernilai negatif. Sedangkan kalau dia misalnya arah tanda panahnya ke kanan atau ke atas, berarti gayanya bernilai positif ya. Jadi kalian ingat itu. Nah, kemudian dari uraian tersebut kita ke resultan gayanya.
Resultan gaya itu adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam satu garis kerja. Ya, jadi ada dua atau lebih gaya yang bekerja dalam satu garis. Ya, nah, resultan gaya ini diberi simbol R. R itu adalah R huruf besar. Jadi sebenarnya resultan gaya itu adalah gabungan atau paduan gaya-gaya. Ya, jadi gaya yang bekerja pada satu garis itu dia lebih dari satu. Ya, jadi resultan gaya itu Ibu ulangi, resultan gaya adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam satu garis. Ingat, dua atau lebih gaya dalam satu garis. Ya, itu yang disebut dengan resultan gaya atau paduan gaya dan diberi simbol R. R-nya itu dituliskan dengan huruf besar. Ya. Nah, untuk resultan gaya ini ada dua macam cara menghitung resultan gaya. Yang pertama, apabila gaya yang segaris dan searah. Nah, apabila ada dua buah gaya yang segaris dan searah, ya, yang gayanya itu dalam satu garis kemudian searah. Kalian lihat di sini. Nih, kalian lihat di contoh ini. Jika ada dua buah gaya yang segaris dan searah, kalian lihat ini F1 berarti gaya pertama, ya, 20 Newton. Kalian lihat arahnya, arah gayanya, arah tanda panah ini kalian lihat, ya, tanda panahnya dia menuju ke kanan. Nih, ya, tanda panahnya ke kanan. Kemudian ada gaya lagi yang bekerja pada benda ini dalam satu garis, itu disebut dengan F2, 30 Newton. Dia juga arah gayanya ke arah kanan. Ya, jadi di contoh ini ada dua buah gaya yang segaris, ya, jadi garisnya satu garisnya sama dan searah, jadi arahnya sama-sama ke kanan. Kalian lihat contoh ini, ya. Jadi F1 gayanya 20 Newton ke kanan, kemudian F2 30 Newton ke kanan. Ingat ya, kalian harus perhatikan tanda panah, ya, karena sangat penting memperhatikan tanda panah, karena tanda panah itu akan menunjukkan kemana arah gaya, ya, kemana arah gaya yang bekerja pada benda tersebut, ya. Nah, dari sini kalian lihat arah resultan gaya ini searah dengan kedua gaya, ya. Ini karena tadi resultan gaya itu adalah gabungan dari dua atau lebih gaya. Jadi di sini ada dua, ada F1, ada F2. Berarti gaya yang bekerja di sini ada dua. Nah, kalau gaya yang bekerja di sini ada dua, berarti kita bisa menghitung resultan gaya atau yang diberi simbol R, atau juga disebut sebagai gabungan gaya atau paduan gaya-gaya, ya. Nah, jadi di sini ada dua gaya yang bekerja, F1 20 Newton dan F2 30 Newton. Jadi arah resultan gaya ini searah dengan kedua gaya. Jadi gayanya sama-sama ke arah kanan, ya. Maka apabila arahnya sama, maka dua buah gaya tersebut nanti dia akan bernilai positif. Ya, jadi gaya ini dia akan bernilai positif karena apa? Karena arahnya ke kanan. Ingat ya, Nak. Kalau arah gaya ke kanan berarti nilai gaya tersebut akan bernilai positif. Nah, bagaimana cara menghitung? Ya, cara menghitung resultan gayanya. Ya, jadi cara menghitung resultan gayanya kalian lihat di rumus ini. R sama dengan F1 tambah F2. Berarti gaya yang segaris dan searah untuk mencari resultan gayanya maka itu dijumlahkan. Ya, kedua gaya tersebut dijumlahkan. Kalian lihat lagi. Ini garisnya sama-sama panahnya ke kanan. F1-nya 20 Newton, F2-nya 30 Newton, ya. Jadi dua buah gaya yang bekerja di sini itu sama-sama gayanya ke arah kanan,
Nah, kalau dia segaris dan searah seperti ini, maka untuk menghitung R-nya itu hanya atau langsung kalian jumlahkan saja ya. Jadi R sama dengan F1 ditambah F2. Tadi berapa nilai F1-nya? F1-nya itu bernilai 20 Newton. Kemudian ditambah F2, nilai F2-nya adalah 30 Newton ya. Jadi dari sini kita bisa menghitung resultan gayanya. Resultan gayanya adalah F1 tambah F2 atau 20 Newton ditambah 30 Newton itu sama dengan 50 Newton. Nah, kemudian bisa kita lihat arahnya ya. Karena tadi arahnya ke kanan semua, berarti resultan gaya ini yang bekerja pada benda ini arahnya ke kanan ya. Karena apa? Karena tanda panahnya itu berarah ke kanan. Jadi kalau bertanda arah ke kanan, nilai dari gaya ini dia akan bernilai positif ya. Jadi ingat ya anak-anak, kalau gaya yang segaris dan searah, apabila ada dua buah gaya atau lebih yang segaris dan searah, maka itu untuk mencari resultan gayanya kalian tinggal menjumlahkan saja, dijumlahkan langsung ya. Bisa saja misalnya di soal itu nanti gaya yang bekerjanya lebih dari 2, bisa sampai F2, F3, F4 atau F5. Tetapi kalau misalnya dia masih satu garis dan satu arah, maka itu kalian tinggal menjumlahkan saja ya. Kemudian selanjutnya ini jika ini contoh kedua ya. Kalau tadi misalnya yang ibu sebutkan tadi itu adalah contoh pertamanya, jika gaya yang segaris dan searah gayanya sama-sama searahnya dengan berarah ke kanan ya. Kemudian contoh yang kedua, di sini kalian perhatikan, jika ada dua buah gaya yang segaris dan searah, ini masih segaris dan searah, tapi kalian perhatikan di sini ya. F1-nya 40 Newton, arah garisnya ke kiri. Kemudian F2-nya 60 Newton, arah garisnya juga ke kiri. Nah, kalian lihat ya, arah garis gayanya ini dan perhatikan tanda panahnya. Tanda panahnya ini apakah ke kiri atau ke kanan? Pada contoh ini tanda panahnya ke kiri. Jadi F1-nya 40 Newton ke kiri, F2-nya juga 40 Newton ke kiri ya. Nah, apabila seperti ini, maka arah resultan gaya ini, ingat tadi arah resultan gaya ini searah dengan kedua gaya, karena yang bekerja di sini ada dua gaya. Karena tanda panah gaya tersebut, tanda panah gaya ini sama-sama ke kiri, maka arah dua gaya tersebut dia akan bernilai negatif ya. Jadi sini dari kedua contoh ini membedakan arahnya. Jadi tadi kalau yang contoh pertama tadi dia bernilai positif karena tanda panahnya ke kanan, maka dia akan bernilai positif. Kemudian untuk contoh yang kedua ya, ini tanda panahnya ke kiri. Tanda panah ke kiri berarti angkanya nanti atau nilai dari gaya ini akan bernilai negatif ya. Jadi nilai negatif itu bisa arah gaya ke kiri atau arah gaya ke bawah ya. Nah, dari sini, dari contoh ini ya, dari contoh dua buah gaya yang ini, kita bisa menghitung berapa besar resultan gaya tersebut ya. Jadi besar resultan gaya dari kedua gaya ini ya, caranya masih sama ya. Jadi R sama dengan F1 tambah F2. Jadi apabila dia masih segaris dan searah, kalian tinggal menjumlahkan. Menjumlahkan ada berapa gaya yang bekerja pada benda tersebut ya. Jadi seperti contoh ini, ada dua buah gaya yang bekerja di sini, tapi gayanya semuanya berarah ke kiri. Nah, kalau gaya ini berarah ke kiri, berarti angkanya nanti atau nilai dari gaya ini dia akan bernilai negatif ya. Jadi kalian lihat F1-nya 40 Newton ya. Jadi 40 Newton berarah ke kiri, berarti bisa kita tulis min 40 ditambah F2-nya juga berarah ke kiri. Kamu lihat
kalian lihat tanda panahnya. Tanda panahnya berarah ke kiri, berarti nilainya negatif 60 ya. Jadi R-nya atau resultan gaya dari dua buah gaya ini, F1 ditambah F2 itu sama dengan min 40 tambah min 60 sama dengan min 100 ya. Jadi min 100 itu berarti ke arah kiri. Karena apa? Jadi gaya yang bekerja di sini itu sebanyak 100 Newton ya. 100 Newton ke arah kiri. Nah, boleh juga misalnya kalian menuliskan 100 saja, misalnya 100 N ke arah kiri. Itu tidak apa-apa karena ke arah kiri itu sudah menunjukkan kalau resultan gaya ini bernilai negatif. Karena tadi ingat ya anak-anak, kalau ke arah kiri itu nilainya bernilai negatif ya. Kemudian kita lanjutkan, apabila kita menghitung resultan gaya yang gayanya segaris tetapi gaya ini berlawanan arah ya. Jadi ingat, dia segaris tetapi berlawanan arah. Kamu lihat di sini. Ini gambar garis gaya yang ada di contoh ini ya. Dia masih dalam satu garis ya, masih dalam satu garis datar, tetapi dia berlawanan arah. Ada arahnya, F1-nya ke kiri dan F2-nya berarah ke kanan ya. Jadi misalnya contohnya, misal anak A sedang tarik-menarik tali dengan anak B. Anak A menarik dengan gaya F1 sebesar 75 Newton ke arah kiri. Sedangkan anak B menarik dengan gaya F sebesar 150 Newton ke arah kanan. Nah, dari soal ini kalian bisa lukis gambar atau lukis arah garis gayanya. Jadi bisa kalian gambarkan seperti ini. Kalian gambarkan arah garis gaya yang jelas. Jadi dari soal ini kalian lihat, anak A menarik dengan gaya F1 sebesar 75 N ke kiri. Berarti kalian gambarkan garis gaya yang tanda panahnya ke kiri ya. Berapa nilai F-nya atau berapa nilai F1 ini? Nilai F1 ini sebesar 75 Newton. 75 Newton, gambar garisnya tanda panahnya ke kiri. Kemudian anak B menarik dengan gaya F sebesar 150 N ke arah kanan. Nah, F2-nya berarti 150 N. Berarti kalian bisa menggambarkan garis gayanya, berarti ambil garis lurus, kemudian tanda panahnya ke kanan, ya. Kemudian kalian tuliskan berapa nilai F2-nya. F2-nya itu 150 Newton, ya. Nah, karena nilai F1 itu lebih kecil daripada nilai F2, tentunya gambar garisnya juga atau gambar yang dilukiskan pada garis gaya ini, tentunya F1-nya panjangnya pasti dia lebih panjangnya pasti lebih kurang panjang daripada F2, dan F2-nya pasti lebih panjang daripada F1. Karena apa? Karena F2 nilainya 150 Newton, kemudian F1-nya 75 Newton. Berarti gambar garisnya itu lebih panjang F2 daripada F1. Itu ya cara menggambar garis gayanya. Jadi kalian gambarkan garis gayanya, kalian gambar garis lurus, kalian perhatikan arahnya. Kalau misalnya seperti di soal F1-nya sebesar 75 N ke kiri, berarti gambar garis gayanya tanda panahnya ke kiri. Ya, ini kita anggap sebagai F1. Kemudian anak B berarti nanti kita anggap sebagai F2. F2-nya sebesar 150 Newton ke arah kanan. Berarti kalian gambar garisnya yang arahnya ke kanan, ya.
arahnya ke kanan sebesar 150 Newton. Ya. Nah, kalian perhatikan keterangannya. F1 berarah ke kiri, berarti nanti F1 ini bertanda negatif. Dan F2 berarah ke kanan, berarti F2 nanti bertanda positif. Ya. Jadi dari sini kita bisa menghitung berapa resultan gaya. Tadi ingat resultan gaya itu simbolnya R atau lambangnya R, R huruf besar. Ya. Nah, jadi untuk menghitung resultan gayanya, rumusnya R sama dengan min F1 ditambah F2. Kenapa ada tanda min? Karena min ini atau negatif. Kenapa ada tanda negatif? Karena tadi arah gayanya F1 itu arah gayanya ke kiri. Berarti kalau ke kiri nilainya negatif, ya. Ditambah F2. F2 itu positif. Kenapa? Karena F2 tadi ke arah kanan. Kalau ke arah kanan berarti bertanda positif, ya. Jadi boleh pakai rumus ini. R sama dengan min F1 tambah F2. Atau boleh juga misalnya kalian bingung yang seperti itu, kalian hitung dengan rumus R sama dengan F kanan dikurang F kiri, ya. F kanan berarti F2. F2 kan nilainya positif dikurang F1. F1 nilainya negatif. Ya, boleh juga F kanan dikurang F kiri. Ya, jadi F2 dikurang F1. Nah, dari soal ini bisa kita lihat, ya. Jadi R sama dengan tadi F1-nya berapa? F1-nya 75 Newton. 75 Newton ke arah kiri, berarti nilainya negatif, ya. Jadi ditulis min 75 Newton, ya. Ditambah 150 Newton. 150 Newton ini dari mana? Dari F2. F2 tadi 150 N ke arah kanan, ya. Jadi 150 N ke arah kanan, makanya ditulis nilainya bernilai positif. Jadi min 75 Newton ditambah 150 Newton hasilnya 75 Newton, ya. 75 Newton ke kanan. Karena apa? Karena lebih besar angka nilai yang kanan, ya. Atau bisa juga dari rumus R sama dengan F kanan dikurang F kiri atau F2 dikurang F1. Jadi R sama dengan 150 Newton dikurang 75 Newton, ya. 150 Newton ini didapat dari 150 ke arah kanan dikurang 75 Newton ke arah kiri. Hasilnya 75 N ke arah kanan karena lebih besar angka yang di kanan daripada yang di kiri, ya. Jadi itu untuk menghitung gaya yang segaris dan berlawanan arah. Jadi untuk menghitung berapa resultan gayanya apabila gaya yang bekerja pada benda ini lebih dari satu gaya. Lebih dari satu gaya dan gayanya ini segaris tetapi garisnya berlawanan arah. Seperti contoh ini, ya, ada yang arahnya ke kanan dan ada yang arahnya ke kiri. Jadi kalian perhatikan tadi, tanda panah, ya. Jadi tanda panah yang ada pada gaya tersebut, ya. Nah, contoh ini apabila ada dua garis gaya. Kemudian ada contoh lain apabila dalam satu garis itu lebih dari dua gaya, bisa 3 atau bisa ada 4 gaya yang segaris dan berlawanan arah, ya. Nah, kalian lihat di sini di gambar ini, ya. Di gambar yang ini, jika ada lebih dari dua gaya yang segaris dan berlawanan arah, ya, gaya yang mempunyai arah ke kanan ingat tadi bertanda positif, sedangkan gaya yang berarah ke kiri bertanda negatif. Nah, dari contoh ini kalian lihat, ini ada 3
gaya yang bekerja pada garis gaya ini, ya. Jadi ada 3 gaya, berarti ada F1, ada F2, dan ada F3. Nah, dari sini kalian lihat tanda panah. F1 tanda panahnya ke kiri, ya. Kemudian F2 dan F3 tanda panahnya ke kanan. Berarti pada garis gaya ini ada 1 gaya yang berarah ke kiri, yaitu F1, dan 2 gaya yang berarah ke kanan, yaitu F2 dan F3. Nah, apabila ada garis gaya yang bekerja seperti ini, maka rumusnya untuk mencari resultan gaya tersebut itu adalah R sama dengan min F1. Min itu dari arah. Ingat ya, tanda min atau tanda negatif itu dari arah. Karena tadi arahnya ke kiri, berarti ditulis min F1 ditambah F2 plus F3. Kalian lihat di sini, F2-nya ke arah kanan dan F3 juga ke arah kanan. Berarti F2 dan F3-nya itu bernilai positif, ya. Atau bisa juga rumusnya R sama dengan F2 ditambah F3, berarti kalian jumlahkan dulu yang kanan, ya. Kalian jumlahkan dulu yang tanda panahnya ke kanan, yaitu F2 ditambah F3 dikurang gaya yang bekerja ke arah kiri. Nah, gaya yang bekerja ke arah kiri itu adalah F1. Makanya rumusnya R sama dengan F2 ditambah F3 dikurang F1. Jadi kalian jumlahkan dulu yang arahnya ke kanan, baru dikurang ke gaya yang arahnya ke kiri. Nah, dari soal ini kalian lihat angkanya. F1 60 atau dituliskan dengan min 60 karena tadi arah gayanya ke kiri. Kemudian ditambah 70 ditambah 80, ya. Atau bisa juga ditulis R sama dengan 70 ditambah 80 dikurang 60. Itu dari rumus ini. R sama dengan F2 ditambah F3 dikurang F1. Berarti 70 tambah 80 dikurang 60. Jadi F2 ditambah F3 itu arah gayanya sama-sama ke kanan, dikurang dengan F1 yang arah gayanya ke kiri. Jadi 70 tambah 80 dikurang 60. Hasilnya R sama dengan hasilnya 70 ditambah 80 itu sama dengan 150, ya. Jadi gaya yang bekerja ke arah kanan dia 150 dikurang 60 yang ke arah kiri. Berarti 150 dikurang 60 hasilnya adalah 90, ya. 90 arahnya ke kanan karena masih lebih besar angka yang ke kanan daripada yang ke kiri. Jadi resultan gayanya dia adalah 90 ke arah kanan, ya. Jadi contoh ini apabila dua gaya yang bekerja itu lebih dari 1, ya. Misalnya untuk di sini gaya yang bekerja ini ada 3 gaya dan 2 gayanya bekerja arah garis gayanya ke kanan dan 1 lagi arah garis gayanya ke arah kiri, ya. Jadi kalian jumlahkan dulu yang arah garis gayanya sama, baru kemudian kalian kurang dengan arah garisnya yang tidak sama, ya. Misalnya seperti di soal ini, berarti yang kanan dikurang yang kiri, berarti F2 ditambah F3 dikurang F1, ya. Nah, dari contoh soal tersebut, ya, jadi itu tadi kita akan menghitung resultan gaya. Jadi untuk tadi lebih diingat lagi untuk menghitung resultan gaya atau R yang dituliskan dengan huruf besar. Jadi ada 2 yang bisa dihitung dari resultan gaya ini. Yang pertama, apabila gayanya segaris dan satu arah, ya, resultan gayanya
segaris dan searah. Apabila dia sama-sama satu garis dan searah, maka untuk menghitung resultan gayanya itu kalian tinggal menjumlahkan saja, ya. Jadi dijumlahkan berapa gaya-gaya yang bekerja pada garis gaya tersebut. Kemudian apabila gaya yang segaris dan berlawanan arah, maka itu dikurangi. Cara menghitung resultan gayanya dikurangi. Jadi kalian jumlahkan dulu berapa jumlah F kanannya, kemudian dikurang dengan F kiri, ya. Jadi kalian perhatikan dan lihat benar-benar tanda panah pada garis gaya tersebut, ya. Ada gambar panahnya. Karena untuk menggambarkan garis gaya itu harus ada tanda panahnya, ya. Kemudian kita lanjutkan ke macam-macam gaya, ya. Jadi berdasarkan penyebabnya, gaya dapat dibedakan dalam berbagai macam, ya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot itu adalah gaya oleh otot tubuh kita. Jadi bisa karena kita mendorong atau menarik sebuah benda. Jadi yang bekerja di sini adalah bagian otot-otot manusia. Jadi misalnya pada saat kalian mendorong meja, maka akan terjadi perubahan posisi pada meja tersebut. Mungkin mejanya akan lebih maju sejauh 1 meter. Jadi kalian di situ sudah menggunakan gaya otot karena yang mendorong tadi adalah otot-otot tubuh kita. Kemudian yang kedua ada gaya magnet, ya. Gaya magnet itu adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet, ya. Jadi ada magnet yang bekerja pada benda tersebut. Contohnya apabila kita akan menarik benda yang terbuat dari besi, itu akan kita tarik dengan magnet. Maka magnet tersebut akan menarik benda yang terbuat dari besi. Jadi gaya yang bekerja di sini disebut dengan gaya magnet, ya. Kemudian gaya yang ketiga itu adalah gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi, ya. Contohnya apabila gaya gravitasi bumi, misalnya ada kelapa yang jatuh, ya, berarti itu kelapa jatuhnya ke bawah itu karena adanya gaya tarik dari permukaan bumi, ya. Jadi terjadi perubahan posisi dari atas ke bawah, dari kelapa yang di atas kemudian jatuh ke bawah, itu karena adanya gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi, ya. Kemudian yang keempat itu adalah gaya dari hasil kerja mesin. Contohnya pada kendaraan, ya. Pada mesin kendaraan baik motor ataupun mobil, ya, karena adanya gaya dari mesin tersebut sehingga mobil atau motor itu bisa bergerak, bisa maju ataupun bisa mundur atau bisa berjalan, ya. Itu yang diakibatkan oleh adanya gaya dari mesin, ya. Kemudian yang kelima ada gaya listrik. Gaya listrik ini gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik, ya. Jadi muatan listrik, kalian ingat, muatan listrik itu kan ada muatan listrik positif ataupun muatan listrik negatif, ya. Contohnya apabila kalian pada sisir dan penggaris plastik yang digosok dengan rambut kering sehingga dapat menarik potongan kertas-kertas kecil. Itu karena apa? Karena di situ bekerja gaya listrik, ya. Jadi ada gaya listrik berarti gaya yang bermuatan listrik positif dan negatif, ya. Kemudian gaya yang keenam itu adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda yang elastis, ya. Jadi elastis itu bisa ditarik, contohnya pada busur panah, ya. Jadi pada busur panah atau contoh lain pada ketapel, ya. Jadi karet elastis pada ketapel dapat digunakan untuk melemparkan batu atau melontarkan batu kecil. Atau misalnya pada panah, ya, tali pada busur panah dapat digunakan untuk melesatkan anak panah, ya. Jadi itu macam-macam gaya yang kita pelajari pada hari ini, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini hanya ini yang dapat Ibu sampaikan.
materi tentang gaya. Kemudian untuk gaya gesek dan hukum Newton itu akan kita pelajari pada minggu depan, ya. Kemudian seperti biasa, setelah mempelajari materi ini dan menyimak dari materi yang sudah Ibu berikan tadi, kalian kerjakan latihan soal. Nanti jawabannya seperti biasa kalian kirim ke WA Ibu, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.